Ini adalah Infinix Note 40. Di harga 2 jutaan, HP ini benar-benar cukup menarik buat dibahas loh. Tapi di video ini kita cuma bakal bahas fitur-fitur dari Infinix Note 40 yang emang menarik banget buat kalian cobain nih. Tapi mungkin ya, beberapa fitur berikut ini bisa kita temuin di HP Infinix lainnya. Jadi nggak semua fitur emang eksklusif ada di Infinix Note 40 aja. Oke, jadi langsung aja coba kita bahas ya. Yang pertama itu fitur wireless charging melalui Mac Charger yang bisa kita dapetin pas pembelian nih. Berikut juga sama casingnya, ini seru banget loh, mirip-mirip kayak MagSafe-nya si iPhone. Jadi tinggal kita tempel aja kayak gini, soalnya udah magnet dan ini nggak gampang jatuh loh. Kemampuan wireless charging-nya ini maksimal di 20 watt dan Mac Charger-nya ini juga bisa kita pakai buat perangkat lain yang mendukung wireless charging. Selanjutnya itu ada fitur reverse charging ya. Nah, jadi HP ini tuh bisa kita gunain layaknya kayak powerbank. Tinggal kita aktifin aja reverse charging-nya, terus tinggal tempel aja perangkat yang mau dicas ke bagian belakangnya kayak gini. Tapi outputnya itu emang nggak gede-gede banget sih ya, paling cuma 10 watt aja. Fitur selanjutnya ada bypass charging. Ini fitur yang masih dibawa dari Infinix Note 30. Jadi ini fitur yang cocok banget buat kalian suka main game sambil ngecas, atau misalkan lagi tanggung gitu, lagi main game, malah lowbat. Nah, bypass charging ini memungkinkan ponsel menggunakan daya yang diterima saat mengisi daya tanpa melalui baterai. Jadi ada sekitar 30% daya yang diterima ke motherboard secara langsung, tanpa harus mampir dulu di baterai ponsel. Jadinya, baterai ponsel suhunya bakal tetap stabil. Sekarang masih seputaran baterai sama charging nih. Di sini, ada beberapa skenario mode pengecasan yang bisa kita temuin. Ada Smart Charge buat defaultnya sih ini ya, yang udah didukung teknologi AI, jadi dia bisa ngasih kecepatan charging yang baik. Terus satu lagi ada Low Temperature Charge. Kecepatan chargingnya agak melamban sih, tapi temperatur baterai jadi lebih adem. Nah, di Infinix Note 40, kalian bisa nemuin fitur Halo Lighting. Buletan LED flash yang di belakang itu bisa kita custom warnanya buat tampilin notifikasi dan lainnya loh. Ada banyak banget pilihannya nih, dan modenya juga ya, jadi tinggal pilih aja kalian suka yang mana, dan bisa kita preview dulu kayak gini. Nggak ketinggalan juga buat fitur game mode pastinya ya. Fitur ini fungsinya sama aja sih, buat semakin ngeboost performa pas main game. Ada beberapa pilihan mode di sini pas kita masuk ke gamenya dan semua bisa kita monitoring di aplikasi Xarena. Infinix juga punya AI assistant yang namanya Volax. Fungsi dan cara kerjanya sih sama aja, kayak kebanyakan AI assistant lainnya sih, yang pakai perintah suara. Contohnya kayak gini. Hai Volax. I am here. Open kamera. Hai Volax. I am listening. Close kamera. Selanjutnya itu ada fitur yang cocok buat si paling multitasking nih. Floating windows yang sebenarnya di beberapa HP merek lain pun udah ada ya. Di sini kita bisa buka maksimal 3 aplikasi secara bersamaan, bisa kita minimize kayak gini, dan ini cocok banget lah buat kalian yang sering kerja cuma pakai HP misalkan, kayak punya online shop misalkan. Terus fitur smart panel ini cukup relate banget sama si floating windows yang tadi. Jadi cocok banget buat yang suka multitasking dan harus serba cepat pokoknya. Di panel ini kita bisa langsung nemuin shortcut buat nemuin beberapa aplikasi yang bisa kita atur. Panelnya itu juga bisa kita geser-geser kayak gini. Dan kalau kita pilih salah satu aplikasinya, dia bakal langsung floating windows kayak gini. Fitur main function ini kurang lebih kayak fitur extended RAM-nya di Infinix lah ya. Di sini ada beberapa pilihan extended RAM mulai dari 3GB, 5GB, sampai 8GB. Tapi menurut kalian nih ya, fitur extended RAM ini sebenarnya ngaruh nggak sih? Coba komen ya, menurut pengalaman kalian gimana? Ini fitur namanya Magic Ring. Nah, kalau kalian bingung, ya kurang lebih ini kayak dynamic island-nya si iPhone ya. Fungsinya ya sama aja, buat face unlock, animasi charging, atau misalkan untuk notif kalau udah lowbat. Terakhir ini ada fitur buat yang HP-nya suka dipakai sama anak-anak nih. Jadi di sini, kita bisa melimit aplikasi apa aja yang bisa digunain, penggunaan datanya juga bisa kita limit, sampai waktu penggunaannya juga bisa kita limit loh. Jadi, penggunaan HP buat si kecil bisa kita manage dengan lebih baik ya. Oke, kali ini kayaknya emang cukup singkat aja ya, segitu aja untuk fitur-fitur di Infinix Note 40 yang bisa kita temuin, dan sekali lagi, mungkin beberapa fitur juga bisa kita temuin di HP Infinix lainnya ya, bahkan mungkin di HP merek lain. Soalnya beberapa fitur emang terbilang umum ya. Oke, gua Deka pamit undur diri, semoga bermanfaat, mohon dikoreksi kalau ada yang salah, and see you on next video ya. Bye-bye.